Halo semuanya, saya Dia Gracia Sinaga dengan NPM 231303485 dari kelas C 2023 Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video, yakni berisi video penjelasan tentang peta regional benua Amerika. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Geografi berbasis ICT, yakni Bapak Nyokro Muktiwijaya, SPD MPD. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai regional benua Amerika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, sebenarnya benua Amerika itu apa sih? Dan bagaimana karakteristik dari benua ini? Jadi, benua Amerika adalah benua terbesar kedua setelah benua Asia, yakni memiliki kurang lebih 42.292.000 kilometer persegi. Untuk luasnya sangatlah luas ya teman-teman. Nah, benua Amerika ini adalah benua yang memiliki bentang alam yang beragam juga, seperti pegunungan, danau, dan daerah aliran sungai. Untuk flora dan fauna, di benua Amerika ini memiliki banyak sekali flora dan fauna. Salah satu yang khasnya itu untuk faunanya adalah seperti beruang kutub. Nah, untuk floranya itu ada tumbuhan lumut. Untuk karakteristik penduduk ataupun masyarakat di benua Amerika ini sangatlah beragam. Mereka memiliki keberagaman ras, bahasa, dan juga agama. Bahasa resmi yang digunakan adalah Inggris dan Prancis. Namun, ada juga masyarakat yang masih menggunakan bahasa Spanyol atau juga mereka menggunakan bahasa Italia. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk kepada pembahasan dari PowerPoint. Untuk lokasi astronomis benua Amerika akan saya jelaskan di sini. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih sebenarnya lokasi astronomis itu apa sih? Nah, jadi lokasi astronomis adalah posisi suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan dengan menggunakan sistem koordinat, yaitu garis lintang dan juga garis bujur. Ini dia lokasi astronomis benua Amerika. Di sini terlihat bahwa lokasi astronomis benua Amerika terletak di 35 derajat lintang utara sampai dengan 56 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur timur. Pasti kita bertanya-tanya nih, untuk lokasi astronomis ini apakah mempengaruhi terhadap iklim ataupun zona waktu di benua Amerika ini? Jadi jawabannya adalah sangat mempengaruhi ya teman-teman, karena pada lokasi astronomis ini mempengaruhi sekali terhadap iklim. Jadi di benua Amerika ini memiliki iklim yang beragam, mulai dari iklim dingin di bagian utara sampai dengan hingga iklim tropis di bagian selatan. Jadi di bagian utara ini memiliki iklim dingin karena dia dekat dengan kutub. Sedangkan untuk di selatannya ini dia cenderung lebih hangat dibanding dengan sebelah kutub tersebut. Selain itu juga ada juga dampaknya terhadap curah hujan, yakni lokasi astronomis ini sangat mempengaruhi curah hujan di benua Amerika ini, yakni iklim tropis di sekitar ekuator memiliki curah hujan tinggi. Namun daerah yang lebih utara seperti ini lebih kering. Untuk letak geografis benua Amerika itu, untuk di sebelah utaranya itu ada Selat Davis, untuk sebelah selatan ada Laut Antartika, untuk sebelah timur ada Samudra Atlantik, dan untuk sebelah barat ada Laut Bering dan Samudra Pasifik. Jadi teman-teman semuanya, pengaruh dari letak geografis ini juga ada seperti pengaruh dari letak astronomis tadi. Jadi pengaruh letak geografis dari benua Amerika ini sangatlah berpengaruh, yakni hmm,
Benua Amerika membentang dari daerah tropis di selatan hingga daerah kutub di utara yang menciptakan perbedaan suhu. Jadi dekatnya benua, jadi dekatnya benua dengan samudra juga berkontribusi pada variasi iklim. Contohnya itu Samudra Atlantik. Samudra Atlantik ini mempengaruhi iklim untuk pantai timur Amerika Serikat dengan membawa angin maritim hangat dari subtropis. Ini membuat suhu di pantai timur relatif lebih hangat dan lembab. Jadi benua Amerika itu memiliki 4 pembagian wilayah. Yang pertama Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagiannya di Amerika Utara. Jadi wilayah bagian selatan Amerika Utara yang lebih dekat ke garis khatulistiwa, dia itu cenderung memiliki iklim subtropis yang hangat. Contohnya adalah Dallas. Di Dallas ini, iklim subtropis itu sangatlah hangat, dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius, sehingga saat musim dingin di wilayah Dallas ini terasa relatif lebih sejuk. Untuk wilayah bagian utara seperti Kanada, yang lebih dekat ke kutub utara, jadi dia dekat dengan kutub utara dan juga Selat Davis, sehingga mempengaruhi iklim di Kanada ini. Jadi dia iklimnya itu lebih dingin karena kan Kanada ini dekat dengan kutub. Jadi iklimnya lebih dingin. Contohnya itu juga Nunavut. Nunavut ini kan juga dekat dengan kutub sehingga Nunavut ini di sini juga iklimnya lebih dingin. Dan di Nunavut dan Kanada ini juga lebih sering terjadi musim dingin dibanding dengan wilayah di Amerika Utara lainnya. Untuk yang di Amerika Tengah itu ada di sebelah barat Baja California Sur dan Teluk California, ada juga Guatemala. Sedangkan untuk di sebelah utaranya itu ada Meksiko dan Sinaloa dan Sonora. Dan untuk di sebelah timur ada Yucatan dan Belize. Dan untuk di sebelah selatan itu ada Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, dan yang terakhir ada Panama. Jadi ini adalah wilayah-wilayah yang ada di benua bagian Amerika Tengah ya teman-teman. Nah, untuk untuk Amerika Tengah ini, secara keseluruhan lokasi geografis negara-negara ini kan dekat dengan samudra. Seperti ini, dia dekat dengan samudra, sehingga menjadikannya memiliki iklim yang lembab. Jadi wilayah-wilayah seperti Baja California Sur, Belize, Yucatan, Costa Rica, Panama, Nicaragua, dan El Salvador, Honduras, Guatemala, dan Teluk California itu cenderung lebih dingin karena mereka itu dekat dengan samudra. Sementara daerah yang lebih jauh dari samudra tentunya itu lebih panas karena mereka jauh dari samudra. Untuk yang berikutnya itu adalah Kepulauan Karibia. Untuk Kepulauan Karibia ini kita bisa melihat bahwa daerahnya itu sedikit berhimpitan. Di sini ada Montserrat, Dominika, Saint Lucia, Barbados, Grenada, dan untuk di sebelah utaranya itu ada Bahama, dan untuk di sebelah timurnya itu ada Kuba, Kepulauan Cayman, dan ada Jamaika. Dan di sebelah utara dari Kepulauan Karibia ini sebelah selatan ada Laut Karibia. Untuk sebelah timurnya itu juga di sini ada Kepulauan Turks dan Caicos. Kepulauan Kepulauan Virgis, dan di sini di tengah-tengah dari Montserrat dan Haiti ini ada Republik Dominika dan Puerto Rico.
Untuk Kepulauan Karibia, mereka memiliki daerah-daerah yang saling rapat dan ini terhapit oleh beberapa lautan sehingga Pulau Karibia ini identik dengan pulau yang rendah atau rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Karena mereka kan ini di kiri kanan bahkan ada di sekitaran utara dan selatannya itu dominan dengan laut sehingga ketika air laut naik akibat mencairnya es di kutub itu dapat terjadi ekspansi termal laut atau pantai dan wilayah permukaan di pulau-pulau ini terancam tenggelam. Jadi karena mereka ini dihapit oleh banyaknya laut sehingga saat adanya air laut naik, mereka ini dapat berisiko tenggelam. Karibia ini terletak juga di jalur badai tropis dan angin topan, sehingga dengan adanya pemanasan global, badai ini diperkirakan menjadi lebih kuat, sehingga sering terjadi insentasi badai. Jadi untuk wilayah Kepulauan Karibia ini karena mereka itu dominan dengan lautan, mereka ini cenderung memiliki banyaknya memiliki banyaknya bencana seperti angin atau atau juga bencana alam lainnya karena mereka itu kan di atas atau utara, di bawah atau selatan, bahkan di kiri kanan barat atau timur itu semuanya dominan dengan laut. Jadi mereka itu ada di tengah-tengah. Jadi mereka itu cenderung dengan tingginya tingkat tingkat tsunami ataupun bencana alam lainnya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah Amerika Selatan. Amerika Selatan, kalau ya teman-teman, ini Amerika Selatan. Amerika Selatan. Amerika Selatan. Untuk daerah Amerika Selatan ini, di sini kita melihat ada South Pacific Ocean. Di sini ada South Atlantic Ocean dan Amerika Selatan ini yang paling luas itu adalah Brazil. Di sebelah utara itu ada Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru. Untuk sebelah selatan itu ada Argentina, untuk sebelah timurnya itu ada Sao Paulo dan Curitiba, dan sebelah barat itu ada Chili, Asunción, Bolivia, dan Santiago de Chile. Nah, untuk wilayah Amerika Amerika Selatan ini adalah wilayah yang memiliki iklim dan fitur topografi yang beragam. Bagian selatan benua ini merupakan daerah gersang. Selatan itu di sini dominasinya gersang dan curah hujan hanya sekitar 100 sampai 500 milimeter per tahun. Jadi sangat gersang ya teman-teman. Karena kegersangan ini, Amerika Selatan memiliki kekayaan produk mineral dan sumber daya terbarukan yang cukup besar. Untuk bidang budaya, di Amerika Selatan ini, kelompok budaya utama di Amerika Latin dan orang Eropa, pribumi, dan mestizo. Untuk bentang alam di Amerika Selatan, untuk bentang alam di Amerika Selatan itu dominannya itu adalah daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, di Amerika Selatan ini ada namanya pegunungan Andes yang membentang dari utara hingga ke selatan, merupakan salah satu ciri khas dari Amerika Selatan ini. Untuk iklim dari Amerika Selatan ini memiliki fitur yang sangat gersang seperti yang saya katakan tadi, yakni hanya 100 sampai 500 milimeter per tahun, terlebih untuk daerah Amerika Selatan bagian utara, Argentina ke bawah ini. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dari penjelasan presentasi saya, yakni peta regional benua Amerika. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa semuanya.